Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Beno Trader di sini. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat, iman, Islam serta sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah. Kali ini saya akan melanjutkan menyimpan pelajaran saya. Saya takut lupa di sini karena nanti kelama-laman lupa. Jadi disinilah tempat saya berbagi untuk membagikan. Kalau ada yang merasa terusik, tolong. Saya tidak ada niat mengusik siapapun, karena kalau ada yang merasa terusik atau merasa gimana gitu, lihat aja, cek masuk gabung grup saya ada ajakan atau tidak. Saya tidak pernah mengajak siapapun. Saya hanya ingin meluruskan. Mungkin yang selama ini teman-teman trader-trader pemula masuk grup A, grup B, grup C dan lain sebagainya, oleng dan lain sebagainya, merasa tertipu dan lain-lain, silakan bandingkan saja. Kalau memang saya menipu dan Anda merasa takut tertipu, ya nggak usah diikuti, di skip saja channel saya. Terus kalau bilang, bang jangan diajarkan judi, iya. Kalau Anda bilang judi, iya, saya jawab. Saya nggak berani loh bilang ini bukan judi, enggak, ya. Karena memang kemarin ya, per tanggal 1 Februari, binary option khususnya dilarang melakukan ajakan atau apapun, karena binary option ini tidak terdaftar di Bapti dan OJK kalau nggak salah, bunyinya seperti itu. Terus, bang kok masih melanjutkan? Karena saya buat channel, kalau saya konten gitu kan. Nggak takut bang nanti diciduk polisi dan lain sebagainya. Jawaban saya bukan yang nggak takut ya, saya berani karena menurut saya benar gitu. Dalam artian bukan benar apa ya, karena saya tidak mengajak siapapun. Jadi kalaupun ada yang merasa terajak terus, saya mohon maaf ya, saya tidak mengajak anda semua untuk trading, enggak. Saya tidak punya grup VIP, PPIP apa itu grup apa, tahu nggak punya saya. Murni saya ada grup, betul, ada grup Telegram, ada grup WhatsApp juga ada. Di situ murni hanya untuk apa ya, untuk sharing-sharing aja, tanya jawab. Kebanyakan menanyakan tentang binary option, keberadaannya seperti apa dan lain sebagainya, cukup segitu. Nggak ada kita itu sampai apa ya, gimet apa pertemuan, tidak ada ya. Saya jawab tidak ada. Saya putuskan malam ini saya tidak ada yang namanya gimet atau ngobrol bareng melalui online membahas ini. Saya nyatakan tidak ada, murni cuma tanya jawab saja. Ada yang kebanyakan oleng dari sana sini mengadu, ada yang macam-macam lah. Tapi sebatas kita sendiri masih bisa bisa menahan diri, insya Allah kok enggak. Karena di grup saya melarang untuk menggunakan akun real. Kita hanya bermain di demo dan di akun turnamen, seperti itu. Kenapa saya main di akun turnamen dan saya sarankan teman-teman saya yang ada di grup, ada yang bilang, bang jangan di akun turnamen, nanti terbaca oleh broker, biarin aja. Silakan broker baca, nggak apa-apa kalau saya. Kenapa saya berpikir seperti itu? Yang saya tahu yang namanya broker, iya siapa sih nggak pengen untung. Tapi broker juga punya pemikiran cerdas. Kalau kita seluruhnya dibikin rugi, orang akan berhenti semua, nggak akan ada yang mau pakai, dia juga bangkrut. Itu yang ada di pikiran saya. Sama seperti orang dagang. Orang dagang kalau barangnya mahal semuanya, orang akan pindah ke toko yang lebih murah dan toko yang mahal tersebut akan bangkrut. Sama dengan broker, feeling saya ya, dengan broker.
Broker nggak akan berani loh, dia ngambil untung terus, untung terus, untung terus, untung terus, nggak akan ada orang yang diuntungkan. Yang untung hanya broker terus. Tunggu, tunggu kehancurannya, pasti akan hancur dan akan bangkrut. Itu yang ada di feeling saya, makanya saya masih tetap bermain di binomo. Walaupun ya penghasilan saya cuma 100-200 ribu, saya pikir saya sudah cukup hidup dengan seperti ini. Kalaupun ada yang bilang saya berhidup mewah-mewah dengan, mohon maaf, saya orang miskin, orang kampung bang, orang susah saya. Punya duit 1 juta aja saya udah girang. Itu ya. Hidup saya nggak mewah, kalau yang mau main ayo silakan. Main sini rumah saya. Alamat saya di Cabang Bungin, tepatnya di Kabupaten Bekasi ya. Kalau ada yang mau main, ada yang deket silakan aja kita soan silaturahmi bareng-bareng, lihat kehidupan saya. Saya bukan sultan bang, yang seperti beredar sekarang-karang ini. Saya tidak mendapatkan keuntungan murni, saya hanya ingin membangun channel. Ya mudah-mudahan aja channel saya laku, bisa dimonetisasi. Seperti itu tujuannya. Kemudian walaupun ngonten gitu kan, saya nggak mau yang saya ajarkan ini, yang saya yang saya bagikan itu asal-asalan ngarang-ngarang. Saya nggak mau kayak gitu. Jadi nggak mau ngarang-ngarang saya. Kita lanjut. Ada permintaan ya dari salah seorang subscriber menanyakan tentang teknik SKI atau teknik informasi dan konfirmasi yang saya dapat dari belajar saya SKI. Ada temen yang lapor minta dibantu cross check lah bahasanya bang. Nah, jadi dia sedikit bingung kenapa jadi infonya infonya naik kok jadi turun naik. Nah itu, nah saya buka ya rahasianya ya. Tolong abang-abang afiliator dan lain sebagainya, jangan ada yang tersinggung bang. Saya cuma membantu mengangkat nama abang lah ya, jangan sampai semua masyarakat menghujat abang dan lain sebagainya dengan sebutan macam-macam. Saya hanya membantu meluruskan bang. Ini ya, perhatikan. Sebelum saya bahas, saya kasih clue-cluenya dulu lah. Teknik SKI, perhatikan. Pertama dari cara mengambil informasinya. Informasi yang diambil adalah pertama kita cari arah berbeda. Contoh nih ya, ini arah berbeda dia turun. Tiba-tiba ada informasi naik 2. Nah, inilah awal informasi kita. S namanya. Tuh. Kemudian kalau yang info turun, berarti kalau yang info turun ada candle naik, kemudian dia ada turun dan harus 2 candle, harus 2. Nah, ini S-nya. Kita bandingkan ya info turun dan naik. Kemudian setelah mendapatkan S, berarti kita mencari K-nya, konfirmasinya. Konfirmasi apa? Kebalikan dari S ini. Kebalikan dari S ini ya. S-nya berarti dia naik, yang ini turun. Nah, ini K-nya. Nah, itu ini K-nya ya. K-nya. Ini salah ya, ini ya benar. Nah, sebelum kita mencari K, ada pertanyaan, bang gimana kalau yang info turun ini turun candlenya ada 5? Ya boleh, nggak apa-apa. Ada 5 nggak apa-apa, lebih bagus. Lebih banyak di sini, banyak turun lagi banyak, nggak apa-apa. Yang penting paling sedikit 2. Ingat ya, paling sedikit 2 candle. Nah, rahasianya di sini setelah indikasi. Awas. Ini konfirmasi bisa menjadi signal, ini juga bisa menjadi signal, dan ini akan terjadi konfirmasi lagi. Hati-hati. Ini akan saya jelaskan. Maksudnya gimana? Contoh ya. Setelah signal terkonfirmasi dengan kenaikan, nah tiba-tiba di sini informasi ada penurunan. Padahal kita lagi menunggu candle
Yang untuk turun kan, kita mencari candle hijau. Tiba-tiba hijau di sini, tapi membawa perintah penurunan. Nah, kalau ini menjadi S dan dia jadi konfirmasi lagi, ini dia akan menjalankan perintah yang ini dulu. Jadi dia akan naik dulu, akan naik beberapa candle, seret. Setelah dia menemukan resisten baru lagi, di atas ini dia bahkan turun. Seperti itu. Sama ini juga. Ini kan jadi konfirmasi nih. Penurunan ini karena sinyalnya naik. Kalau dia indikasi di sini, muncul indikasi ya setelah SK, kemudian indikasinya naik. Indikasi naik. Mau warna apapun bebas ya. Dia naik. Nah, dia akan menjalankan ini dulu. Dia akan menjalankan si penurunan dulu. Seperti itu ya. Contoh. Candle yang sudah terjadi contoh. Tadi juga ada yang laporan saya bahas ya, langsung saya bahas di sini biar nggak oleng. Tadi di 2330 kalau nggak salah. Di 2330. Mana ya 2330? Mana tadi dia laporan? Terganti di sini 1 menit. Di 2330. Nah, ini. Saya perbesar dikit nah. Ya harusnya terjelas di sini. Nah, informasi awal SK S-nya ya, kita S-nya di sini. Kita lihat untuk S-nya dari candle ini awal ambil sepertinya dari sini, sepertinya ini naik. Nah, di sini ada penurunan. Nah, ini ada naik. Perhatikan. Ini S ya. Nah, ini K terkonfirmasi. Berarti dia terkonfirmasi nih. Terkonfirmasi. Nah, yang perlu diperhatikan adalah setelah indikasi ini, lihat perintahnya apa ini. Setelah naik, si merah itu membawa info penurunan. Berarti dia akan menjalankan ini dulu. Kemudian setelah ini menjadi sinyal lagi, ini menjadi konfirmasi, berarti kan menjadi indikasi. Indikasinya apa? Indikasi kenaikan itu kan penurunan merah. Lihat, perhatikan di sini. Akan muncul 2 buah candle merah. OP di sini naik, dapat. Seperti itu ya. Oke. Mudah-mudahan bisa dipaham. Atau kita coba sini, kita perhatikan di sini ya. Di market yang sedang berjalan, trennya sedang kuat naik sebenarnya, tapi di sini sudah ada perlawanan turun. Kita perhatikan ya cara mengambil informasinya. Lihat di sini. Ini naik. Ini turun. Nah, ini 2 sebagai sinyal. Nah, ini naik ya. Berarti ini konfirmasi nikahnya, dia naik. Kemudian kita mencari indikasi. Kita tunggu indikasinya. Indikasi untuk penurunan apa? Hijau. Candle hijau. Artinya apa? Kita tunggu di sini. Ada candle yang berwarna hijau. Kalau tidak ada hijau, jangan coba-coba pen posisi. Nah, tapi kita lihat dulu. Setelah konfirmasi candle apa? Ini ya, kita tandai ya. Ini konfirmasinya nih. Konfirmasinya naik. Nah, ini turun ya. Ini dia membawa, nah ini dia jadi S, dia jadi K lagi ya, berarti kan naik dulu. Dia akan melakukan kenaikan ini dulu dia. Gambarannya seperti itu. Kemudian apa perintah dia naik? Berarti kita hati-hati kalau yang seperti ini. Sinyal ini terkonfirmasi, padahal dia tadi konfirmasi yang menjadi sinyal ya. Kita jangan coba-coba. Coba-coba apa? Setelah muncul hijau, kita jangan coba-coba, karena dia akan menjalankan perintah kenaikan ini nih. Dan itu syarat dia akan naik. Perhatikan ke samping, ada syaratnya.
Syaratnya, adakah di sini support? Nah, lihat. Ada support. Di sini juga ada support. Berarti kemungkinan di sana dia akan naik dulu. Jadi alasan dia naik tuh harus didukung dengan support atau resisten. Pokoknya turun atau naik dia akan didukung. Nah, ini salah satu pendukungnya, ini atau ini. Kita perhatikan, kita tunggu di sini. Artinya apa? Kita open posisi ke bawah riskan. Karena kita mau open ke bawah kan nunggu hijau. Nunggu candle hijau. Kalaupun nanti muncul candle hijau di sini, kita jangan buru-buru OP. Itu caranya ya. Muncul candle hijau, kita jangan buru-buru open posisi. Kalau dia tidak menyentuh ini nih, paling tidak dia harus menyentuh ini atau ini, itu ya, sini. Nah, cara membacanya seperti itu. Jadi nanti dia membentur di sini, membentur di area sini, bentur. Nah, barulah kita melakukan OP. Nah, kemungkinan dia di sini. Kalau dia tidak sampai sini, jangan. Bisa dipaham? Bang, muncul hijau nih bang, sudah. Kita OP ke bawah. Silakan saja. Tapi saya tidak menganjurkan seperti itu. Jadi, karena kenapa? Alasannya tidak menganjurkan tadi, di sini, signal ini terkonfirmasi di sini naik, dia turun. Berarti dia akan menjalankan kenaikan dulu di sini. Jangan tiba-tiba muncul hijau satu, kita OP ke bawah. Penyakit. Nah, terus kapan bang kita OP ke bawahnya? Tunggu dia sampai menyentuh ini nih. Tadi ya, menyentuh ini, resisten ini. Nah, ini, yang ini atau yang ini, ada dua. Yang lebih meyakinkan ini 100% ini. Kalau nggak sampai sini jangan, ini jangan coba-coba. Kita tunggu yang sini saja. Kita tunggu, berarti dia sampai menyentuh ini paling tidak. Gimana bang kalau setelah hijau ini dia penurunan? Ya bagus, nggak apa-apa. Berarti ini kita skip di sini. Jangan ambil open posisi. Ingat ya, pesan saya nih. Di TF 1 menit, 1 jam, jumlah candle itu ada 60 candle ya. Ingat ya. Candlenya ada 60. Kita nih ya, sebagai user, sebagai pengguna, kita tuh cuma dikasih 10 candle mencari untung. Yang 50 milik broker. Jangan macam-macam makanya. Bisa bangkrut kalau sembarangan. Paham? Nah, jadi cuma 10. Jadi peluang kita sangat kecil. Jangan sok-sokan. Sok-sok pede. Wah, gampang binary option tuh gampang, nyari duit gampang, cepat kaya. Bullshit, bohong. Yang bilang cepat kaya dari binary option itu yang menampilkan apalagi akunnya ratusan juta, miliaran, bohong. Nanti ya di kesempatan lain insya Allah saya akan tampilkan bagaimana salah satu trik kecurangan mentor afiliator yang gimana ya yang menampilkan saldo besar padahal bukan sebenarnya besar. Nanti saya akan tampilkan, saya akan unjukin ya, saya kasih tahu. Makanya pesan saya, jangan pernah percaya dengan mentor yang menampilkan saldo miliaran, ratusan juta dan lain. Pokoknya jangan percaya. Itu memang sengaja, jadi sengaja memancing biar kita tuh tertarik. Wah, dia mah akunnya gede nih, miliaran. Wah, yang mentor Ono akunnya demo, dia mah pasti kagak bisa. Nah, seperti itu ya. Padahal menurut saya orang yang selalu mengajarkan di demo itu orang-orang yang benar menurut saya. Kalau yang akunnya miliaran, tetek bengek, apalagi tuh open posisi selalu profit sampai 10 kali profit. Saya sampai hari ini belum percaya sebenarnya, belum saya. Terus ada lagi yang menyeting 140 jadi 20 juta. Challenge gitu.
kurang yakin kalau saya. Kalau ada yang nanya gimana Bang, saya kurang yakin. Karena akun real itu gampang dimainin. Contoh ya, contoh nih, saya bocoran sedikit, contoh. Saldo saya isi contoh ya, ditampilkan di YouTube. Wah, depo, perhatikan ya depo saya, lihat 140.000. Ini saya akan challenge menjadi 10 juta. Banyak yang seperti itu. Diisi langsung set, ya kan? Masuk langsung 140, betul, kita ditunjukkan, dimainkan sama dia. Kita kan nggak pernah tahu akun yang digunakan dia akun promo atau bukan. Kita nggak pernah tahu itu, ya. Nah kemudian hari berikutnya dia ngaso lagi setelah dia mainkan, wah akunnya jadi sekian umpamanya kan naik. Besok dia deposit dulu, kita nggak pernah tahu itu. Dari 140 dia deposit umpamanya jadi 3 juta. Dia ngonten lagi, mulai lagi. Oke, kemarin akun saya dari 3 juta, sekarang kita lanjut lagi ya. Sampai sekian. Tutup. Kalau mau lakukan challenge di akun demo, coba akun demo dari 14 juta jadi 1 miliar. Ayo coba lakukan. Baru saya percaya. Jadi seorang mentor itu betul. Karena akun demo yang saya tahu tidak bisa diisi ulang. Dia kalaupun diisi ulang kembali ke 14 juta. Ayo coba diisi ulang lagi, kembali lagi ke 14 juta. Ayo coba sampai 1 miliar. Kalau sampai 20 juta sampai 40 pernah saya iseng-iseng akun demo, saya coba-coba klik beberapa kali, pernah memang betul ya sampai 52 juta kalau nggak salah. Dengan kliknya apa ya, kecepatan tinggi, tek 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 tek. Nah, dia akan ada yang nyampe 26 juta, ada yang 27, bahkan ada sampai 52 juta. Saya udah pernah itu uji coba. Ternyata akun demo pun bisa di reload sampai 52 juta. Jadi jangan percaya ya kalau di bawah 100 juta akun demonya, masih kurang yakin saya karena hasil reload sendiri itu. Kalaupun ada seorang mentor yang menampilkan challenge dari 14 juta sampai 1 miliar dengan satu kali klik, ayo silakan. Baru saya percaya ya. Kalau akun real saya kurang yakin saya, karena bisa diisi 140, bisa dibikin 3 juta, bisa dibikin 10 juta, bisa diisi 1 miliar, bisa saja. Bahkan yang paling menyedihkan itu ternyata tidak diisi, bisa disetting dari laptop. Nanti ya next video berikutnya saya akan bongkar itu. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Di sini masih kuat naik. Kita lihat. Nah, dari sini kita membacanya ya. Nah, ini naik, turun, 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 turun. Nah, ini S. Belum ada konfirmasi. Oke. Sudah dapat konfirmasi ya. Konfirmasinya kenaikan ini. Naik. Nah, di sini perhatikan. Kalau konfirmasi ini menjadi apa ya, dikonfirmasi di sini, dia akan menjadi S. Itu. Artinya apa? Dia akan menjalankan kenaikan dulu dari baru turun. Ya. Kita nanti yang ini ya. Dia naik. Padahal tadi sini turun semua. Dia naik. Nah, perhatikan yang ini. Apabila dia searah sama-sama naik, tidak masalah.
berarti dia akan segera turun. Oke, titik entry kita ini dan ini. Itu ya. Saat analisa kita perhatikan titik entry. Nah, titik entry kita di sini. Oke. Kita perhatikan dulu sebelum dia menyentuh atap ini atau atap ini, kita jangan OP. Kita tunggu. Ini naik, masalahnya ini naik, ini turun ya. Berarti dia akan menjalankan kenaikan dulu. Seperti itu. Minimal dia 2 candle. Nah, makanya di sini boleh kita ambil. Sini 1,5 udah ya, kita naik di sini. Di sini harusnya dia hijau dulu. Nah, setelah dia berwarna hijau satu lagi sini, ya, udah hijau, baru kita open posisi penurunannya. Ini, seperti itu tekniknya. Kita keluar satu tadi, kita kompensasi lagi sini. Ini harusnya berwarna hijau. Kenapa dia berwarna hijau? Tadi kan kita infonya turun sini banyak ya, turun ya. Ini dikonfirmasi naik. Ini loh, dia turun. Jadi ini saling mengonfirmasi si sinyal tadi dia konfirmasi, tapi dia akan menjadi SK-nya hilang karena dia dikonfirmasi sama ini. Karena dia perintahnya turun, berarti dia menjalankan ini dulu, naik dulu. Seperti itu. Nah, ini harusnya hijau deh warnanya ini. Nah, benar saja kan? Dia berwarna hijau. Nah, setelah dia betul berwarna hijau, lalu kita amati lagi ke samping. Nah, perhatikan, dia sudah menyentuh belum? Oh, sudah ternyata. Nah, boleh kita ambil posisi di sini turun, tapi kita sudah telat. Nah, informasi yang awal tadi, yang ini ya, 4 candle ya, konfirmasinya ini naik. Nah, terus indikasinya kita tuh ini, gitu. Dan dia kemungkinan di sini akan melakukan penurunan. Tuh. Atau kalau ragu, lebih baik ambil yang ini titik entry-nya. Jangan coba-coba ini. Jangan ambil keraguan, jangan ambil risiko. Kita tunggu sampai sini. Kalau dia sampai sini kita ber-OP. Kalau enggak jangan. Ya. Gimana kita bisa lihat hijau ini, ketahuan kok ini gerak-gerak hijau ini. Kita tunggu aja dia hijau ini nih, yang jalan ini garis hijau ini. Nggak usah lihat yang tadi, cukup ini sampai di sini baru kita siap-siap. Seperti itu. Tuh, walaupun di sini dia merah, bang, merah, biarin aja. Kita nggak mengambil resiko. Ya, jadi tadi kenapa saya OP-nya ngatas, jadi OP ke atas. Perhatikan di sini perintahnya turun 4, dikonfirmasi. Ini konfirmasi naik, tapi di sini dikonfirmasi lagi dia turun. Nah, sehingga dia berubah arah, jadi berubah nama, dia S dan K. Naik dulu, makanya setelah merah dia naik dulu sini tuh. Itu ya cara membaca lengkapnya. Tuh, lihat saja, ternyata dia benar, dia melakukan penurunan di sini tadi yang saya bilang. Tapi itu titik rawan, nggak usah diikuti, biarkan saja kebetulan aja. Ya, mungkin seperti itu. Kurang lebihnya nanti saya lanjut lagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.